Amang Inang, kita akan masuk dalam ibadah pertangyangan online. Mari kita persiapkan Alkitab dan buku ende kita masing-masing. Kita bersaat teduh sejenak. Kita bernyanyi dari buku ende nomor 6 ayat 1 tambah ayat 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ende nomor 470 ayat 1 dan ayat 2. Oh
kita malam ini diambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-16, dimulai dari ayat 13 sampai dengan ayat 17. Kita membacanya secara responsoria. Saya mulai dari ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari raya itu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak berani, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, Tetapi masing-masing dengan sekadar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 826 ayat 1 tambah ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Horas, selamat malam untuk kita semua. Shalom. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam ibadah pertanyaan kita pada malam hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal 12 yang dimulai dari ayat 41 sampai dengan ayat 44. Akan saya bacakan untuk kita semua. Demikian bunyinya. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit.
Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats khotbah kita di pertanyaan pada malam hari ini berbicara tentang memberi persembahan. Mahalehon pelean tu debata. Memberi persembahan itu adalah bahagian dari ibadah kepada Tuhan. Jadi supaya kita jangan salah pengertian, kalau kita mengikuti ibadah, kita memberikan persembahan, maka persembahan kita itu adalah merupakan bahagian dari ibadah yang kita laksanakan. Dan memberi persembahan kepada Tuhan melalui gerejanya itu bukan karena terpaksa, tetapi dari hati yang tulus ikhlas. Itu amanginangnya. Jadi supaya kalian jangan terlalu berat memberikan persembahan, supaya kita bertobat. Berkali-kali ini kami khotbahkan, tapi kalian jangan langsung marah. Kita masih suka memilih-milih persembahan yang harus kita berikan ke gereja. Misalnya kita mengantongi uang 50.000, uang 100.000, kemudian kita sibuk mencari uang recehan. Yang uang recehan inilah kita berikan ke kantong persembahan. Nah, ini yang tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena memberi persembahan itu adalah merupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Memberikan persembahan itu adalah tanggung jawab kita, tanggung jawab saya sebagai orang yang percaya. Nah itu, Tuhan memberikan kepada saya, maka saya harus memberikan kepada Tuhan. Itu sudah berlaku dari sejak zaman perjanjian lama. Tuhan meminta, Tuhan menghendaki, Tuhan menginginkan kalau Dia memberikan berkatnya kepada umat yang Dia sayangi, yang Dia kasihi, maka umat itu memberikan persembahan kepada Tuhan. Kalau dahulu itu dalam bentuk korban bakaran, berarti itu lembu, sapi, kambing atau yang lain-lain. Jadi sekarang tidak lagi kita memberikan persembahan berupa lembu atau kambing atau sapi, tidak, tetapi uang. Nah itu. Jadi seiring dengan perkembangan ini ya, seiring dengan perkembangan waktu, seiring dengan perkembangan zaman. Nah itu, saya memberikan persembahan itu dalam bagian dari ibadah saya, tanggung jawab saya kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur saya kepada Dia, kepada Tuhan. Nah itu saya berikan melalui gerejanya. Tetapi sekarang ini masih ada jemaat yang alergi, masih ada jemaat yang marah kalau diminta persembahannya. Sebenarnya gereja hanya mengingatkan. Jadi jangan ada lagi yang menginangnya. Dari jemaat KBP Kira Remaja mengatakan holak kepeng. Nah itu, giliran kita berbicara tentang persembahan ke gereja, kita langsung ngomong seperti itu. Padahal bukan setiap minggu loh itu diteringati oleh pendeta persembahan. Tapi itulah jelinya iblis itu untuk menggoda kita supaya kita bersungut-sungut, supaya kita jangan mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita masih protes untuk memberikan persembahan, dan sangat luar biasa nats kita pada malam hari ini, pada saat Yesus menghadapi peti persembahan, duduk menghadap peti persembahan, dan Dia memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti persembahan itu. Nah di situ Yesus melihat motivasi memberikan persembahan. Motivasi yang pertama di dalam nats ini, seseorang memberikan persembahan adalah karena SPGR. Tahu kalian SPGR? Karena sepanggarong. Biar dilihat orang, ku kasihlah uang persembahanku itu, katanya kan.
Jadi pura-pura seperti inilah. Mungkin udah bisa saya bayangkan itu sekarang. Bagaimana orang kaya itu memberikan persembahan. Katanya kan, pura-pura batuk lah dia. Nah, dikasih uang limpul ini kan, supaya orang melihat. Kan itu speaker namanya. Atau supaya memperlihatkan bahwa dia punya duit. Saya hanya untuk kasih contoh aja ya. Hanya kasih contoh. Itu. Iya, hanya kasih contoh aja. Ada itu SPG, penggarong, supaya dilihat orang, oh dia itu punya uang, oh dia itu orang kaya. Padahal bagi Tuhan tidak. Memberikan persembahan itu bukan SPGR, tapi tanggung jawabmu. Jadi kalau kalian yang menonton, yang membuka ibadah online pertanyaan ini, mendengarkan khotbah ini, marilah kita bertobat. Jangan si penggarong memberikan persembahan, tetapi dari hati yang ikhlas, dari hati yang tulus. Itu yang kita lihat. Yang kedua, memberikan motivasi yang kedua, memberikan persembahan adalah sebagai ungkapan syukur. Hata mauliate gudangna tu debata. Itu yang dipertontonkan, itu yang diperlihatkan oleh ibu janda yang ada di nats ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Karena di ayat 42 dikatakan, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Jadi bisa kita bayangkan sekarang menurut informasi dari nats ini, yang 2 peser ini, yang 1 duit ini, itulah nafkah dari dari seorang ibu janda ini. Hanya itu uangnya, tapi dia memberikan persembahannya seluruhnya kepada Tuhan. Karena apa? Dia yakin dan percaya, sekalipun diserahkan itu seluruhnya kepada Tuhan, dia tidak akan jatuh miskin. Amin. Jadi berbanding terbalik dengan kebanyakan orang Kristen saat ini pakai hitung-hitungan matematika. Jadi siapa yang memberikan persembahan kepada Tuhan, ada hitung-hitungan matematikanya. Ingatlah, pasti nanti Tuhan akan memberikan apa? Tuhan juga akan memakai hitung-hitungan matematika. Begitu, ya kan? Karena Tuhan memberikan kita berkat yang berlimpah, tidak ada hitung-hitungan matematika kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengatakan kepada kita, aku kasih sama kamu sekarang ya 10 juta. Kemudian bulan depan tidak ada lagi. Itu saya hitung-hitung, ini cukup kamu pakai untuk sekian hari. Itu tidak ada. Pokoknya Tuhan membuka jalan kepada kita, berkatnya yang berlimpah-limpah. Tuhan itu tidak pernah memakai hitung-hitungan matematika untuk memberikan berkat yang berlimpah kepada kita. Tuhan tidak pernah mengatakan kepada kita, kau sudah kukasih nafas kehidupan, oleh karena itu nasi tidak perlu saya kasih sama kamu. Nggak ada. Pokoknya Tuhan tahu apa kebutuhan kita, diberikan. Oleh karena itu kita diingatkan melalui nats ini, jangan pakai hitung-hitungan matematika untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Imanmu lah yang memberikan itu secara tulus, secara ikhlas. Itu sebabnya kita tidak bisa lagi mengambil atau meminta kembali persembahan yang kita persembahkan itu. Ido benyarong edetai setedeho disgadu pari minggu. Nasanani lehoni dan seterusnya. Naso jadi ucatota. Kita tidak akan bisa lagi untuk mengambil itu. Karena apa? Sekali kita serahkan, maka itu menjadi persembahan yang hidup kepada Tuhan. Itu yang pelajaran yang berharga yang perlu kita ingat dari nats ini. Yang pertama tadi, motivasi yang pertama SPGR, janganlah memberikan persembahan dari hati yang tulus seperti ibu janda yang ada di dalam nats ini. Seluruhnya dia berikan kepada Tuhan karena satu keyakinan, ya. Dia berikan pun seluruhnya, nafkahnya itu kepada Tuhan. Sekali lagi, Tuhan akan melipat gandakan itu kepada dia. Amin. Kita juga seperti itu. Tuhan akan memberikan berkat yang berlimpah. Tetapi ingat, kita juga harus hati-hati. Jangan kita MLM-nya itu dikasih supaya beranak, ya kan? Dikasih 1, nanti dikasih lagi sana beranak sekian. Oh, bukan itu.
HMH, holong mengalap holong, bukan holong mengalap holong, bukan. Ini apalah, apa namanya, multi level marketing. Ku kasih satu, nanti akan saya mengharapkan dua, bukan seperti itu memberikan persembahan. Tuhan memberikan kepada saya berikan persembahan. Begitu. Jadi bukan MLM ya. Jadi jangan ada ininya. Jangan ada apa namanya pikiran-pikiran yang aneh-aneh. Dari tanggung jawab kita menginap. Jadi kalau kamu datang ke gereja, tanggung jawab memberikan persembahan. Dan bagi Tuhan, ingat, bagi Tuhan bukan soal jumlahnya. Sekalipun memang jumlah itu kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Ini ibu janda yang di sini sesuai dengan kemampuannya. Tetapi orang kaya yang SPGR itu dia memberikan persembahan itu karena dari sisa-sisa uangnya. Dari sisa-sisa uangnya. Jadi bisa kita bayangkan sekarang dia datang ke gereja, dia memberikan persembahan itu adalah karena apa namanya, kembalian duitnya setelah dia misalnya makan-makan di restoran sana. Oh, bagi Tuhan itu nggak berlaku. Pokoknya kita harus memberikan persembahan itu secara terhormat, karena Tuhan juga memberikan berkat yang berlimpah kepada kita secara terhormat. Oleh karena itu, melalui ibadah pertanyaan ini kita diingatkan kembali ya, kita diingatkan kembali persembahanmu yang kau berikan itu kepada Tuhan itu adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ucapan syukur kita. Nah, melalui apa kita memberikan persembahan itu kepada Tuhan? Itu melalui gerejanya. Melalui gerejanya. Jadi kita ini yang menginangnya, kita ini adalah satu tubuh. Satu tubuh di dalam Kristus. Jadi kita ini masing-masing anggota. Masing-masing anggota. Nah, di dalam keanggotaan kita sebagai satu tubuh dan kepala kita Kristus, ada tanggung jawab kita. Ada tanggung jawab. Sekalipun memang tanggung jawab masing-masing anggota tubuh ini berbeda-beda. Berbeda-beda. Tangan ada tanggung jawabnya. Tetapi tangan ini tidak mungkin semua mengambil peran. Tidak mungkinlah tangan mengatakan kepada kaki, sudah laki, kau diam dulu, akulah dulu berjalan. Katanya itu tidak mungkin. Masing-masing fungsinya. Atau datang kaki bilang ke tangan, Nan, kau nggak usah dulu bekerja ya, biarlah dulu saya yang apa, yang menulis, kata kaki. Enggak. Semua punya tugas masing-masing. Semua punya fungsi masing-masing. Semua punya tanggung jawab masing-masing. Nah, demikian juga lah kita dalam satu tubuh Kristus, kita punya tanggung jawab. Salah satu tanggung jawab itu di dalam tubuh Kristus, di dalam rumah Allah itu adalah kita memberikan persembahan. Untuk apa itu persembahan itu? Itu pertanyaan berikutnya. Persembahan itu kita pergunakan adalah untuk membiayai biaya operasional pelayanan kita di tengah-tengah gereja. Karena tidak ada yang gratis. Tidak ada yang gratis. Kita tidak bisa mengatakan kepada PLN, hei PLN, kami ini adalah rumah Tuhan, maka kami sekarang memakai listrik tanpa bayar. Datang parpelen itu, emangnya lo siapa? Harus bayar, bayar itu. Kemudian AC kita pakai, dan masih banyak biaya-biaya yang lain-lain. Biaya yang lain-lain. Itulah kegunaan dari persembahan itu. Dan ketika itu kita berikan, dan itu dipergunakan, dikelola, ditata dengan baik oleh para majelis gereja sesuai dengan peruntukannya. Nah, disitulah kita mensyukuri kepada Tuhan bahwa melalui kita, melalui tanggung jawab kita, semua kebutuhan dalam pelayanan gereja itu bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan baik. Dan sekaliguslah ini mau saya ingatkan Amanginang sekali lagi kepada kita seluruhnya, memang kami para pelayan full time yang ditempatkan oleh pusat di gereja ini melayani, kami mendapat balajo dari gereja ini. Tetapi jangan pernah ada jemaat atau siswa mengatakan, Pak Dita, kami dora menggaji ho. Oh, jangan. Yang lawannya itu nanti Roh Kudus. Jangan pernah sekali-sekali mengatakan itu. Melalui kita, ya, melalui jemaat, melalui tanggung jawabnya memberikan persembahan.
Tuhan mencukupkan kebutuhan para pelayannya di tengah-tengah gereja. Itulah pelayan full time. Jadi jangan pernah mengatakan itu. Ai hamido, mangaleo menggaji padite katanya. Kalau ada jemaat saya dengar ngomong seperti itu, kan saya panggil dia. Saya tanya dia berapa dia memberikan persembahan setiap minggu. Dihitung, dikembalikan, ini dulu. Nah, tak menggaji begitu. Jadi jangan ya manggilnya, sekali kita kasih. Jangan ada lagi mengatakan seperti itu. Karena masih ada gereja, ya kan, jadi suka-sukanya ke pendeta. Suka-sukanya kepada pelayan full time. Hamil menggaji kamu, katanya kan. Hamil menggajimu, enak aja. Jadi kalau dia mati, yang mengubur siapa? Kalau ada yang terdiri dibaptis, yang melakukan itu siapa? Kalau dia mengikuti perjamuan kudus itu siapa? Ya kan? Kan itu perjalanannya. Jadi pelayanan itu timbal balik, begitu ya. Begitu yang ini, begitu yang kita ketahui tentang persembahan ini, supaya jangan ada kita bersungut-sungut tentang persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Berapapun itu, yang penting hatimu, ya, hatimu. Mau banyak itu kau berikan, hatimu juga. Jangan SPGR, ya. Dan tidak ada yang berani mengatakan saya sekali memberikan persembahan 1 juta setiap minggu katanya. Gak ada yang berani itu. Gak ada. Atau ada yang berani antara kita mengatakan itu? Gak ada kan? Tetapi ada orang yang SPG itu tadi, supaya dilihat orang dia kaya, bukan itu yang penting. Yang penting bagi Tuhan itu adalah hati. Bagaimana hatimu memberikan persembahan, bagaimana hatimu mengucap syukur kepada Tuhan, bagaimana pikiranmu, ketulusanmu melakukan tanggung jawabmu, karena Tuhan tidak pernah bersungut-sungut memberikan kepada kita. Nah, itulah sangat luar biasanya pembelajaran dari nats ini kepada kita ketika Yesus membuka mata kita melalui dua motivasi memberikan persembahan itu. Nah, Yesus ternyata sangat membenci motivasi yang pertama itu tadi, karena sisa-sisa. Jadi kepada Tuhan itu enggak ada sisa-sisa, tidak ada sisa-sisa, justru yang terbaik, ya, justru yang terbaik. Kita baca tadi di kitab Ulangan bagaimana orang Israel itu telah diperintahkan mereka harus melakukan pesta 7 hari berturut-turut. Kalau bahasa Batak itu pesta parlape-lapean. Kalau di bahasa Indonesia tadi yang kita baca itu 7 hari berturut-turut mereka harus melakukan pesta merayakan Pondok Daud. Nah, itu adalah pesta untuk mengenang bagaimana Tuhan itu telah memberkati mereka. Bayangkanlah 7 hari berturut-turut. Jangankan 7 hari, kita saja pesta Gotilon, ya, hanya sekitar 5 jam atau 6 jam sudah banyak yang berkomentar aileleng mahita namar pestai sedari manipat katanya kan. Nah, situ kita, padahal di sini bangsa Israel 7 hari, banyak kali adalah 7 hari berturut-turut mereka merayakan itu. Itulah tandanya mereka betul-betul bersuka cita atas berkat-berkat Tuhan yang mereka terima. Dan itu juga lah kita mensyukuri berkat-berkat Tuhan. Karena begini ya, saya harus katakan ini, kita memberikan persembahan kepada Tuhan hanya 1 kali 1 minggu. Taruhlah dulu 2 kali untuk sebagian ya, yang ibu patangyangan mungkin memberikan persembahan kalau diingat memberikan. Tapi yang saya katakan itu minimal 1 kali lah, 1 kali. Itu pun hari Minggu, itu pun kalau dia bergereja. Ya, tetapi Tuhan, ada dari antara kalian misalnya mengatakan, coba nanti Amang di SMS ya, maaf Amang Pendeta, kalau Tuhan memberi berkat kepada saya hanya sekali seminggu. Ada, misalnya dia bernapas hanya sekali seminggu. Dari mana ada dari antara kita ini bernapas sekali seminggu? Saya tanya dulu song leader di sini, kalian bernapas sekali seminggu atau enggak? Tidak kan? Ini song leader. Setiap saat, bukan per detik, setiap saat Tuhan itu memberikan napas kehidupan kepada kita, tidak pernah berhenti sampai nanti ada akhirnya.
makan 3 kali sehari, kita masih bisa berjalan dan yang lain-lain. Oleh karena itu syukurilah itu semuanya. Kalau Tuhan setiap saat memberi berkat yang berlimpah kepada kita, maka kita juga diingatkan supaya memberikan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita, sebagai tanggung jawab. Sekali lagi ya, sekali lagi, bukan bukan karena terpaksa, tidak, atau bukan karena jumlahnya yang diminta oleh Tuhan, tetapi hatimu itu, ya. Nah, kalau hatimu, berarti kamu sudah memberikan yang terbaik. Yang terbaik itu termasuk lainnya, termasuklah uang. Ada uang yang sudah sekarang sudah malala ya, malala mungkin sudah banyak orang yang megang-megang. Masih saja ada orang yang tega memberikan nama lala ke gereja. Jangan lagi seperti itu, ya. Tapi belakangan ini saya lihat di konsistori, kalau sintua kita menghitung persembahan sudah mulai berkurang nama lala, sudah mulai berkurang. Dan mudah-mudahan lah jangan ada lagi nama lala ya. Jangan seperti yang pernah saya khotbahkan dulu di Bonapasogit, ketika seorang ibu-ibu dari Balige ke Siantar, kemudian ada memberikan ongkos uang Rp1.000 yang sudah kepotong, datang ke net ini, inang ganti John, meribak gue pengmon, datang ibu satu lagi, dia son, tahilala durung-durung ada minggu, katanya kan. Tahilala durung-durung, enak saja nama pong boleh lihat durung-durung ke gereja. Amatai, janganlah seperti itu amanginangnya. Berilah apa yang terbaik untuk Tuhan itu, karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kita setiap hari, ya, setiap saat. Itulah panggilan kepada kita. Mari kita syukuri itu, supaya Tuhan bersenang melihat kita, dan kita juga bersuka cita menikmati berkat-berkat Tuhan yang berlimpah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk memberi persembahan yang terbaik, bukan dari jumlahnya, tetapi dari hati yang tulus. Sekalipun sama seperti seorang ibu janda memberikan seluruhnya, nafkahnya sebagai persembahan, dia yakin dan percaya bahwa dia tidak akan jatuh miskin. Demikian juga lah kami Tuhan. Kami yakin dan percaya persembahan yang kami berikan itu bukan sesuatu yang terpaksa yang membuat kami miskin, tidak, tetapi itu adalah tanggung jawab kami. Oleh karena itu ada kami Tuhan untuk melakukan itu. Berkati kami pribadi lepas pribadi, khususnya para jemaat dimanapun mereka berada, yang membuka link ibadah pertanyaan ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Yang sakit Tuhan beri kesembuhan, yang berduka Tuhan beri penghiburan, dan Tuhan yang menjaga mereka selalu. Terpujilah Allah Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi, dan selanjutnya doa syafaat yang dibawakan oleh Amang Pendeta Pahala Sihonak.
Terima kasih Tuhan atas segala sukacita yang kami rasakan hingga pada saat ini. Terima kasih juga ya Tuhan buat firman-Mu yang membuka hati dan pikiran kami mengenal apa arti dari kata persembahan. Dan biarlah ketika kami memberikan persembahan itu, kami digerakkan oleh rasa ucapan syukur kepada Tuhan, sehingga persembahan itu menjadi kemuliaan dan dupa yang harum di hadapan-Mu. Ajar kami untuk mengucapkan syukur atas segala pemberian Tuhan, sehingga itulah yang menggerakkan kami untuk memberikan persembahan yang ada dalam hidup kami. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan kepada Tuhan, sehingga dengan tubuh itu maka Tuhan memakai kami untuk bekerja yang lebih baik lagi, sehingga ketika berkat-berkat-Mu Engkau limpahkan kepada kami, maka berkat itu juga akan kami bagikan kepada orang-orang di sekitar kami. Pakai kami ya Tuhan untuk belajar menolong orang lain, memberikan pertolongan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Gerakkanlah hati kami untuk berbelas kasih, sehingga kasih itulah yang membuat kami menjadi nyata sebagai pengikut Yesus yang setia. Dan ketika kami memberikan persembahan kepada Tuhan yang kami serahkan ke gereja ini, ke gereja HKBP Kirap Remaja ini, biarlah ya Tuhan itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan, sehingga kerajaan Tuhan didirikan dan nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati hamba-hamba-Mu agar di dalam kasih dan kesetiaan mewartakan kabar baik itu, sehingga semua orang yang menerima berita sukacita itu semakin percaya kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu di HKBP Kirap Remaja ini, dari anak-anak hingga orang tua, apapun dan yang dikerjakan mereka, kiranya Tuhan turut campur tangan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan sukacita yang kami rasakan, dan biarlah itu terus bertambah-tambah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita bernyanyi, dan disinilah saatnya kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini kami berdiri, pendeta, Bibil Pro, Sintua dan para pelayan ibadah pertanyaan online menyampaikan salam oras-oras kami kepada kita seluruhnya dari gereja. Kami sampaikan kepada seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berilah persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Horas.